cari peluang, cuan makin terasa. Bersama Meru, buka mimpi semu. Makin pintanya bikin kamu terpukau. Tips cuan maksimal, strategi jitu gak asal. Langkah pasti, bonus menanti. Meru ini sampai berhasil. Tips cuan maksimal, bersama kita total. Talk show asyik, ilmunya fantastik. Meru lah jalan optimal. Meru, reach higher than before. Pagi semangat, sore makin menyala. Cari peluang, cuan makin terasa. Bersama Meru, buka mimpi semu. Marketing banyak, bikin kamu terbuka. Tips cuan maksimal. Strategi jitu gak asal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa ini? Dijawab dulu. Oh iya, boleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Apa kabar? Dijawab dulu ya Pak. Kabar baik. Baik. Semangat dahsyat. Gitu. Balik lagi, nggak lagi ya? Enggak, ini perdana beda kita bikin ya? ya, beda Perdana. konsep, beda. Ini masa beda? Be- Ini acara apa sih? Ini acara ngopi. Ngopi adalah Ngobrol pintar. Bener. bener ya? Yang pintar. Apa ngobrolnya apa kopinya? Jangan-jangan kopinya yang bikin pintar. Iya, benar. Bukan Jangan-jangan kitanya, betul banget sih. Karena emang kayaknya bener deh Pak. Terutama Sebentar. untuk bapak kita satu sebelah saya ini. Emang itu udah dari dulu dibilang kalau nggak minum kopi katanya nggak jadi pinter. Iya, Ya, kalau bener. begitu minum kopi aja idenya kemana-mana. Ini kopinya kopi apa dulu dong? Kita seruput dulu kopinya. Biar kita pinter. Hmm. Buat teman-teman yang mengikuti acara ini dipersilakan juga sambil ngopi. Nah, siapin kopi dulu, Cemilannya benar. jangan lupa biar nggak ngantuk. Yang kita mana? Hah? Kita mana? Tolong, itu mana tadi? Gorengannya berapa? Boleh lah gorengan 3 ya. Gorengan 3 ya. Oke. Ya, jadi kita sekarang hari ini kita bicara tentang ngopi, ngobrol pintar, ya toh. Sudah ngopi semua? Sudah hampir habis. Sudah hampir habis. Berarti ini sekarang pintar dong kita. Pintar. Harusnya pintar ya. Harusnya Mudah-mudahan. pintar ya. Oke. Tapi kan memang orang banyak seperti itu, Pak. Jadi contoh seperti orang pelukis, seniman ya khususnya. Itu selalu identik kopi dan rokok. Ya. Iya kan? Gitu loh. Karena dia merasa bahwa ketika ngopi itu tingkat kecerdasannya itu dia nambah. Adrenalinnya naik. Iya. Tapi jangan salah, habis ngopi terus deg-degan gitu. Ya itu kalau terlalu kental, Pak. Gitu ya. Itu tergantung. Itu tergantung Tergantung. kopinya Pak. Gitu. Kalau mau tahu bedanya kopi yang bikin deg-degan atau enggak nanti tunggu di training knowledge. Oh iya, betul. Ada lagi ya ceritanya ya. Iya. Ada bedanya ya. Oke, setuju ya. Jadi kita hari ini mau ngobrol santai aja. Jadi yang mau kita bahas hari ini adalah kita mau bicara tentang kenapa harus Meru gitu ya. Betul ya, topiknya itu ya. Nah, why kenapa harus Meru gitu ya? Kenapa harus nggak pilih yang lain gitu? Oke. Tapi kalau saya mau tanya dulu nih buat Pak Amsa sama Dr. Ayu. Kalau kita ibaratkan ya, Meru ini sebuah makanan misalkan gitu. Kalau menurut Pak Amsa apa nih? Makanan itu kalau nggak ada pedas-pedasnya nggak mantep, Pak. Nggak mantep ya? Iyalah. Oh gitu. Ya, jadi apa kira-kira? Ya Meru itu kalau saya bilang identik dengan cabai rawit ya. Oh, cabai rawit. Pedas, nendang, ya tapi nagihin. Oh, nagihin. Kan gitu kan? Nah, betul Jadi ya. bilangnya aduh kepedesan, besok makan lagi. Makanya gini. Tapi besok makan lagi, pakai tetap lagi, Pak. nampol. Oke, benar sih. Tetap masuk terus gitu ya. Iya. Dokter Ayun nih, Dokter Ayun gimana? Kalau saya sih karena saya orang produk knowledge gitu ya. Oke. Ngomongin nutrisi gitu ya. Kalau saya Meru itu nasi, Pak. Kenapa nasi? Simple. Simple. Tapi terus? jadi kebutuhan pokok. Oh, oke. Gitu ya. Tanpa Benar, nasi benar. orang Indonesia tuh Nggak makan, nggak makan. belum Nggak makan. belum Belum makan. Benar juga sih. Tapi ada loh Pak. Ini kita intermezzo aja ya. Ada seorang leader itu dia benar-benar harus makan nasi putih. Jadi walaupun dia makan nasi goreng,
Dia bilang dia belum makan. Jadi makan nasi goreng dicampur nasi putih. Iya. Jadi lauk gitu nasi goreng. Nasi goreng lauknya nasi putih. Wih, ada yang begitu juga ya? Ada. Jadi walaupun udah satu piring makan nasi goreng nggak makan. Enggak, Nggak belum makan. makan bagi dia. Oh, ada yang kayak gitu juga Ada ya? yang begitu. Kalau buat saya Meru tuh sebenarnya lebih identik seperti mie instan sebenarnya. Wih, Nah. kayaknya udah punya ini sendiri-sendiri. Iya dong, karena kalau saya kan bicara network development ya. Iya. Jadi kalau kenapa mie instan? Karena mie instan itu mudah dimasak. Artinya semua orang bisa bikin. Oke. Ada orang di Indonesia yang tidak bisa bikin mie instan gitu ya, yang dewasa ya. Kita ngomong bicara dewasa. Pasti semua bisa kan? Tapi rasanya tetap juara. Itu Gitu. kenapa tuh Pak kayak gitu? Karena ya itu tadi, kan kita tahu ya mie instan enak banget kan. Nah, jadi artinya apa? Kalau di Meru ini juga sama. Semua orang bisa. Siapapun bisa. Siapapun bisa ngerjain, ya toh. Yang penting mau, itu aja. Ya kan? Tapi hasilnya mau jadi juara tinggal ngikutin aja karena kita sudah punya step-stepnya. Leader-leadernya banyak, mentornya banyak juga gitu di sini. Ya kan? Iya, iya. iya. Oke. Oke, ini apa ngomong-ngomong apa ngemeng-ngemeng? Ngemeng-ngemeng deh. Ya, jadi supaya nggak terlalu tegang kan, nggak terlalu betul. serius. Jadi 3S. Santai, serius, selesai. Oh ya selesai aja kalau Ya gitu. udah. Udah Saya pilih S3 deh. Oke, Dok, kalau misalkan kan dokter product manager kan. Yap. Nah, kalau kita ngomong-ngomong apa sih bedanya apa namanya produk-produk yang ada di Meru dengan yang lain kali ya? Ya. Ini ada Dokter Ayun suaranya kedengaran jauh. Oh oke. Nggak apa-apa yang penting dekat di hati. Iya. Kenapa dengan maksudnya gimana Pak? Jadi maksudnya kan dokter sebagai product manager nih di Meru, Ya, betul. gitu loh. Nah, terus apa bedanya sih produk-produk yang ada di Meru dengan yang ada di luaran sana? Bedanya adalah mungkin kalau mau diibaratkan Pak Hamzah, produk-produk Meru tuh kayak kalau mobil tuh kayak mobil Tesla. Wes. Yes. Canggih ya. Tesla Teknologi jangan lupa baru ada nih. di gelang. Iya. Oh iya. Betul juga sih. Kayak Berarti Tesla. jadi pakai gelang udah kayak naik mobil Tesla. Ya, Iya. sama. Tesla. Suara bisa lebih kencang. Waduh. Oke, baik Pak. Jadi kenapa kok saya menganalogikan dengan Tesla? Karena di luaran sana tuh banyak banget mobil-mobil yang berkeliaran, Pak. Ya kan, ada yang kita tahu lah pasaran dan sebagainya. Betul. Tapi kenapa kok Tesla? Karena Tesla ini ngomongin tentang tren, ngomongin tentang teknologi, Teknologi. yang paling mutakhir. Ibaratnya gini, mobil listrik yang sekarang lagi happening itu trendsetternya atau pionirnya kita tahu semua siapa, yaitu si Tesla. Tesla. Gitu sih Pak. Jadi bukan sekedar cuma gayanya doang atau mungkin ikutin tren doang, tapi Atau value-nya harganya, ada atau harganya ya. harganya. Tapi benar-benar punya value yang berbeda gitu Iya, ya. betul Oke. gitu. Dan kita ngomonginnya teknologi. Mungkin kalau cuman mobil aja itu banyak. Ya, Tapi kalau mobil dengan teknologi itu ya pilihan. pilihan Nggak gitu. semua punya gitu. Artinya ada added value di Betul. di situ, termasuk artinya di produk-produk Meru pun juga ada nilai tambah lah. Kita nggak cuman sekedar jualan sabun misalnya. Ya, betul. Yang lagi happening di Meru nih kan sabun Adonia ya Pak. Betul. Kita nggak cuma jualan sabun buat badan atau muka aja gitu, tapi di dalam sabun itu ada banyak Pak, ada DNA salmon, ada sweat control buat Ya. keringet, ngatur Oh, keringet. betul. Jadi kalau orang yang sering keringetannya banyak gitu ya, Yes. bisa pakai ini juga nih supaya nggak cepet Berlebihan. Nggak berlebihan. Iya. Plus ya buat jerawat tuh pasti, buat Betul. kulit yang Kenyal. sensitif dan sebagainya tuh juga bagus. Artinya ada nilai tambah gitu. Ya, betul banget. Dan satu-satunya sabun Adonia itu adalah sabun yang bisa kita pakai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Iya, Ya kan? benar. Ya, benar. jadi kalau buat yang belum tahu nih, yang belum tahu, sabun Adonia itu sangat bagus karena kita bisa pakai buat muka, nggak usah ganti sabun. Biasanya Ya. kan muka sendiri sabunnya, badan sendiri lagi. Ini nggak usah. Jadi kalau mandi sekalian gosok semua. Iya, iya, iya. Ya kan? Gitu. Betul sih. Nah, cuman beberapa kali saya ada ketemu sih, Dok, Pak Sten. Itu ada yang nanya, kalau misalkan saya pemakai baru pakai produk dari Meru, itu apa sih yang bisa dirasakan cepat gitu loh?
semuanya cepat dirasakan loh Pak. Semuanya ya. Semuanya. Jadi contoh ya kayak Adonia. Banyak banget mungkin Bapak Ibu kalau mau browsing gitu. Sekarang kita hidup di zaman internet ya, apa-apa pengen mengkonfirmasi sesuatu, pegang handphone, googling testimoni ini pasti keluar. Nah, banyak sekali video-video testimoninya Adonia itu yang begitu mereka sabunan di tangan tuh tangannya langsung warnanya berubah jadi glowing. Nah itu kan efek wow-nya banget gitu. Terus apalagi produk Meru, gelang, ionik. Banyak orang yang begitu dipakai, ya Pak Hamzah tahu sendiri, baru dipakai setengah jam orang yang tadinya kakinya pincang-pincang terus jalannya jadi lebih enak. Betul. Terus yang terbaru produk-produknya Terahertz. Ya. Betul. Juga kemarin ya, kita pas acara training kemarin juga kita lihat ya ada orang ibu-ibu itu kan. Ibu pakai tongkat, dipakein beltnya langsung jalannya Itu tegap. belum 5 menit loh Pak. Dia Langsung pakai dipakai, postur belt itu kan. Iya betul. Langsung mengembalikan ininya, mengembalikan posturnya dia benar-benar kelihatan ya kemarin. Iya, gitu. Dan satu lagi jangan lupa kita punya morek. Itu Itu juga. langsung tuh dahsyat banget ya. Banget. 2 jam ya Pak. Efeknya ke depan ya Pak. Iya pasti nggak ke samping. Kalau ke samping leto itu. Mungkin Bapak Ibu di sini ada yang juga pernah mencoba produknya Meru. Boleh dong cerita apa yang betul. efek dalam tanda kutip efek instan gitu ya. Efek yang dirasakan ya. Nah itu penting banget. Jadi buat Bapak Ibu nanti yang sudah pakai produk-produk Meru, kemudian produk-produk Meru Terahertz, Adonia dan sebagainya, boleh dong kapan-kapan kalau Anda punya testimoni segera dikirim ke kami, gitu ya. Betul, Karena betul. kita juga bisa pakai testimoni Bapak Ibu untuk juga bisa memperlihatkan seberapa kuat sebenarnya produk-produk kita gitu nantinya kan. Gitu ya. Jadi cocok banget ya terus. Produk-produk yang ada di Meru kan. Cocok banget. Jadi di samping kita bisa lebih kalau tadi dokter bilang salah satu contoh misalkan sabun Adonia ya kan bisa lebih tampak lebih muda, betul. glowing. Bukan hanya bersih. Betul. Ya kan gitu. Jadi kalau kita pakai mudah semua nih kita nih. Mudah loh. Mudah. Tadi kita baru merasakan kopi ini loh Pak. Nah teman sebelah saya ini tadi Langsung. kopi. Yang tadinya seharian katanya pusing begitu selesai minum kopi ya walaupun agak horor sedikit ya. Terus tiba-tiba hilang ya. pusing ya. Sekarang tambah hilang loh ini. Beneran hilang. Oke, ya jadi kita tahu produk-produknya luar biasa banget dan kalau buat teman-teman yang mau tahu lebih lanjut, kita juga ada training produk ya, Dok. Betul. Ya. Setiap Harusnya sebulan ada sekali atau dua kali lah ya. 2 kali. Nah, nanti ada Adonia sendiri biasanya terus Terahertz sendiri. Karena kalau dibahas sekaligus agak panjang. Betul. Cuman ini ya Pak, aku bener-bener dapat. Jadi maksudnya dapat tentang yang tadi Dr. Ayun ceritakan tentang produk Terahertz. Ya itu aku kemarin setelah ngikutin acara yang kemarin dari langsung dari pabrik itu Mr. Cho. Nah itu aku baru lebih terbuka gitu. Iya. Jadi karena kemarin itu kan penjelasannya cukup lumayan ya. Betul, Jadi gampang diterima. Terus terutama kemarin yang aku sangat masuk gitu ya. Di tumbler Pak. Oh iya. Tumbler. Ya di tumbler. Karena tumbler selama ini kan ya jujur mungkin aku sendiri agak kurang ya tentang masalah pengetahuan tumblernya. Ya. Tapi ternyata kemarin ketika diceritain, ternyata ada satu hal yang membuat ini gampang jualnya. Boleh di-spill dong. Nanti di-spill ya, Boleh di-spill ya. Kita nanti kita akan spill bagaimana cara. Jadi ini kan bagus Pak, ya toh? Karena apa? Menghasilkan cuan kan. Iya. Jadi nanti kita sharingnya belakangan. Ya. Nggak mau ditulis dulu, mau nggak? Oh iya. Di-spill nggak? Kalau Anda mau nggak ya udah. tipsnya? Ternyata Pak Hamzah kemarin dapat insight baru bagaimana cara jual Tumbler ya. Kalau Anda mau coba tolong tulis dulu di kolom Iya. chat Anda mau apa enggak. Kalau mau nanti kita bagi, kalau enggak ya nggak usah. Iya. Gitu ya. Kalau nggak ada yang komen berarti kita skip Pak. Kita spill. Kita jual sendiri. Iya. Ada yang mau kah? Ada yang mau kah? Mau muncul ya. Pada mau ya, oke ya. Nanti kalau mau, tolong jangan lupa nanti pada saat sesi tanya jawab kalau kita lupa ngomong Tolong itu, diingetin. tolong diingetin. Ya, Diingetin. tolong diingetin.
Oke. Nah, Itu tadi bicara produk. betul. Nah, sekarang giliran Pak Stanley dulu kayaknya ya. Kenapa? Karena Pak Hamzah kan terakhir nanti kan Oh, iya, mau betul, nyepil betul. tuh terakhir kan. Mm-mm. Gini Pak Stan, banyak orang tuh masih takut. Mm-mm. Bukan takut ya. Kalau saya sih apa ya? A A priori. priori, Mm. a priori Priori, nolak betul. gitu kalau dengar kata-kata MLM. Nah, sebenarnya bedanya sama Meru tuh apa sih gitu? Oke, jadi gini, sebenarnya nama MLM itu kalau kita bicara tentang yang namanya MLM, itu kalau saya analogikan tuh kayak seperti pisau dapur sebenarnya. Ya. Kenapa? Gini, pisau itu bisa punya mata dua, ya kan? Bisa dibuat bagus, bisa dibuat jelek. Karena tidak semua MLM itu jelek, Ya. ya kan? Tergantung MLM itu kan sebenarnya salah satu bentuk cara memarketingkan satu produk. Yes. Itu aja sebenarnya. Cuma banyak orang yang akhirnya melihat adanya, oh ini ada kayak gini nih, akhirnya dipakai sama mereka untuk sistemnya model apa tuh, money game dan sebagainya gitu ya. Tapi produknya nggak jelas. Tapi kalau Meru sudah jelas, ya. Meru ini kan juga digawangi oleh bukan oleh perusahaan baru, tapi perusahaan yang sudah cukup lama bergelut di bidang network marketing ini juga gitu. Nah, Meru ini satu, yang pertama kita tetap base-nya on product. Ya, base-nya on product. Jadi kalau kita lihat produk-produknya Meru nggak ada yang abal-abal, nggak ada produk yang ecek-ecek gitu, nggak ada gitu ya. Jadi semua produknya bermanfaat. Kalau nggak percaya coba aja sendiri gitu ya. Jadi pertama itu dulu. Jadi produknya bagus, artinya gini, kalau MLM yang bagus itu kan Anda bayar sesuatu, dapat produk, dipakai, bermanfaat. Ya kan, sehingga kita bisa cerita lagi tuh gitu ya. Nah, Meru ini sistemnya sudah kita buat sesehat mungkin, se-fair mungkin. Artinya siapa yang bekerja lebih keras dia akan dapat lebih banyak. Yang nggak kerja ya nggak dapat apa-apa juga gitu ya. Bukan berarti terus naruh di sini pasti dapat sesuatu, nggak ada begitu. Kita tetap harus mengerjakan sesuatu di sini gitu ya. Nah, di sini di Meru ini juga kita tidak hanya sekedar menjual produk. Yang paling penting tuh kita membangun hubungan, teman-teman. Kita bikin relasi karena kita network marketing, ya kan? Jadi membangun hubungan, membangun relasi, membangun komunitas juga, bahkan membangun persahabatan, gitu. Gitu ya. Jadi kalau di Meru tuh nggak ngomong cerita bahwa oh harus jualan dulu, enggak. Yang penting adalah Anda coba dulu nih gimana gitu. Karena kalau kita terlalu nge-push orang juga, ya banyak ya orang datang sampai kadang-kadang ada orang pasti punya ya, ada orang tertentu yang kalau saya ngelihat depan rumah, si ini datang, dah nggak dibukain pintu. Kenapa? Karena dia pasti nge-push kita untuk beli sesuatu dari dia gitu. Nah, kalau di Meru kita punya cara, gimana caranya supaya Anda menjual itu lebih soft gitu ya, lebih soft, lebih nggak terlalu hard selling gitu ya. Kenapa? Caranya ya simpel teman-teman, karena kita di sini itu nggak perlu harus jago jualan. Yang paling penting tuh kita bangun hubungan dulu nih. Bangun hubungan dulu. Misalnya contoh nih ya, kalau buat kan banyak ya ibu rumah tangga mau berbisnis. Nah, bisnisnya apa yang paling gampang? Nah, kebetulan kita punya produk-produk yang kalau dipakai itu bisa kelihatan hasilnya. Iya. Ya kan? Kalau biasanya Anda punya tubuh yang saya nggak ngomong gemuk, montok misalnya gitu ya. Seksi. Nah, seksi gitu ya. Oke. Tapi setelah Anda pakai produknya Meru, terus Anda jadi langsing misalkan gitu. Jadi bagus nih bodinya gitu ya. Anda ketemu orang masih tanya nggak? Tanya pasti. Nah, ini yang kita bangun hubungan teman-teman di sana. Oh, nanti pasti sekarang tuh udah bukan zamannya lagi orang malu-malu untuk nanya segala macam. Sekarang kan semua orang nanya. Bahkan kalau influencer aja pakai sesuatu aja pasti ditanya. Itu lipstiknya pakai apa? Bedaknya pakai apa? Ininya pakai apa? Pasti ditanya gitu. Nah, pada saat mereka bertanya, kita bisa ngomong tuh. Saya pakai produk ini. Pernah tahu nggak produk ini? Berarti ini ya Pak, untuk jalanin networking itu atau MLM itu tidak harus jago jualan kan? Bukan, justru yang harus kita buat adalah bagaimana caranya supaya orang itu percaya dulu sama kita, bangun hubungannya dulu gitu. Karena namanya produk, apapun produknya itu kan benda mati ya, nggak bisa ngomong sendiri kan? Gitu. Siapa yang ngomong? Ya, penjualnya yang ngomong. Nah, bagaimana cara kita bisa menjelaskan produk sedemikian rupa sampai orang bisa, oh ya ini bagus ya, oh ini enak ya, aku butuh ini, aku perlu nih gitu, ya kan? Jadi
yang paling penting gitu, apalagi zaman sekarang tuh ada yang istilah kepo kan, orang tambah kepo, tambah kepo, tambah tanya, tambah segala macam, justru mereka akan lebih ini. Nah nanti untuk belajar seperti ini teman-teman semua bisa ikut training. Iya, betul. Kan? Ikut trainingnya gimana caranya supaya apa istilahnya bisa soft selling, bisa jualan lewat sesuatu yang lebih soft gitu misalnya gitu ya. Intinya cuma satu sih kalau di network. Jadi kalau kita mau mengembangkan jaringan teman-teman, yang paling penting Anda harus melakukan promosi, ya kan? Karena kalau kita anggaplah saya sama Pak Hamzah berkenalan misalnya, jadi analoginya sering saya cerita begini. Kalau saya kenalan sama Pak Hamzah, Pak salaman ketemu, oke, nyebutin nama kan biasanya, oh Stanley, Hamzah. Tapi Pak Hamzah nggak cerita sama saya kalau Pak Hamzah punya bisnis atau punya sesuatu produk. Pak Hamzah nggak cerita sama saya. Kira-kira bisa terjalin bisnis nggak? Nggak bisa bisnis. Jadi yang bisa membuat orang terjadi bisnis kalau kita bisa sharing. Oh, saya punya bisnis ini. Oh, Pak Hamzah punya bisnis ini. Kita bisa kerjasama gitu. Intinya seperti itu. Iya. Terus? Apa Pak? Ini berarti juga bisa, kalau tadi kan ibu rumah tangga tuh Pak, contohnya karyawan juga bisa dong. Bisa banget. Kalau karyawan justru paling enak ini. Nah ini misalnya kita di kantor ya kan, kita di kantor. Kalau Anda tadi saya bilang kalau Anda pakai produk terakhir yang pakai di kepala, nanti ada ciput kan, itu juga akan ciput lagi ya. Terus nanti ada pakaian dalam, tapi kalau pakaian dalam nggak usah kasih lihat, nggak usah ya. Kalau pakai postur belt, atau teman-teman kalau pakai lihat kulit menjadi bagus, biasanya kan mereka tanya, ini kok kamu tambah lama tambah bersih sih, kok bisa ya gitu. Kalau nggak boleh Anda bawa Adonia ke kantor misalkan, cuci muka siang-siang, nggak enak Anda cuci muka, kasih lihat sama mereka bahwa Anda pakai satu produk gitu. Itu sangat simple, itu cara yang cara jadul sih sebenarnya, tapi masih efektif sampai hari ini. Apalagi gitu. sekarang kan kita punya nanoken kan. Nah, nanoken itu kalau dipakai pasti orang tanya itu dan itu tren dari banget mana, kan sekarang. gitu. Tren kan sekarang ya dok ya. Semua orang mana-mana bawa tumbler tuh sekarang. Benar. Nah, jadi itu bisa juga. Nanti ada sesuatu terakhir Pak. Dan itu sudah aku coba tadi. Nah, oke. Ini ada dua teman-teman ya yang bisa dibagi ya hari ini ya. Jadi nanti Pak Hamzah akan cerita lagi yang lain juga ya. Karena sekarang itu Pak, Tumblr itu tuh kayak status sosial gitu. Betul banget. Jadi yang penting satu ya teman-teman ya, pada saat kita mau berbisnis Meru, yang paling penting itu adalah kita bangun kualitas hubungan. Betul. Jadi kalau saya bilang Meru sih bukan network marketing sih, sebenarnya lebih ke friendship marketing. Ya asal Anda bisa melakukannya ya dengan baik ya. Berarti Anda lakukan yang namanya friendship marketing. Wah itu keren banget dong. Berarti kita perlu bikin tagline baru nih Pak. Apaan? Hah? Apaan? Apa temen jadi cuan? Tapi jangan memanfaatkan teman. Jangan memanfaatkan teman ya. Boleh sih teman jadi cuan benar, asal sama-sama dapat cuan. Sama-sama dapat. Setuju nggak? Boleh komen dong. Boleh komen ya. Jadi tagline-nya Meru. #Meru teman jadi cuan. Teman jadi cuan. Boleh juga. Oke. Satu lagi Pak, sebelum kita ke segmen berikutnya gitu ya. Apa bedanya nih Meru yang sekarang ini dengan kan sekarang tuh di luaran sana banyak yang berbisnis affiliate. Oh, reseller-reselleran. Iya. Memang zaman sekarang nggak sesulit zaman dulu ya. Kalau dulu jualan susah karena mungkin fasilitasnya nggak banyak, internet belum ada. Kalau sekarang ini sangat terbuka. Dan sebenarnya teman-teman kalau mau lakukan ini misalkan mau jualan Meru dengan cara affiliate juga bisa-bisa aja sih. Sama. Bahkan lebih enak teman-teman. Kenapa? Kalau sistem affiliate di luar yang mungkin sistemnya masih istilahnya, apalagi kalau belum tersistem dengan baik ya, itu biasanya kan mereka harus harganya harus di markup sendiri. Kan kalau nggak ada keuntungan, jadi saya pulang dari mana, saya mesti markup sendiri. Nanti kalau di marketplace atau di mana pada jualan beda-beda harga, mesti naik-naik ini, nanti banting harga sana, banting harga sini gitu ya, kuat-kuatan modal gitu ya. Itu yang terjadi. Nah terus bisnis-bisnis yang lain juga di luar ya kurang lebih kalau konvensional begitu, gitu kan. Tapi kalau di Meru teman-teman enaknya apa? Karena Meru ini udah ada sistem, sudah ada sistem yang mengatur, kita nggak usah pusing. Ya kan, sistem komisinya, sistem bonusnya dan sebagainya sudah tersistem. Jadi kita nggak usah mikir-mikir yang wah nanti ngitungnya gimana, saya mesti naikin berapa, saya mau gimana segala macam, nggak usah teman-teman. Teman-teman tinggal ikutin aja karena semua sudah ada laporannya. Kita semua di Meru transparan ya, Anda bisa lihat saya hasilnya hari ini dapat dari mana aja, saya bonus ini dapatnya dari mana aja. Bahkan untuk pajak dan sebagainya sudah kita atur semua sehingga Anda nggak usah repot-repot lagi.
akhir tahun misalkan mau laporan pajak, tinggal minta aja sama company, minta bukti potong pajaknya, selesai. Yes, Gitu. yes. Kalau tadi ngomongin banting-bantingan harga Pak, kita juga tidak memungkiri ya, Ya. maksudnya bisa jadi nih kejadian di Meru pun teman-teman yang jualan di marketplace terutama itu juga dalam tanda kutip ada yang sedikit gitu Ya, Nah itu ada aja apa ya. sih gitu? Nah, nanti kalau misalnya nih teman-teman di Meru sendiri atau di manajemen kami, kita sudah ada aturan main untuk masuk di marketplace. Sudah ya. diatur berarti Sudah ya? diatur, sudah ada aturan mainnya teman-teman. Ya, nanti mungkin ini kebetulan bulan depan kita akan propaganda lagi nih. Yes. Betul. Buat teman-teman semua, nanti kita akan undang semua teman-teman di Meru juga untuk bisa hadir. Saya akan coba jelaskan bagaimana aturan mainnya di marketplace karena kita sudah punya rule ya, dimana Anda kalau masuk marketplace boleh tapi harus nyantumkan nomor ID dan sebagainya di sana. Kemudian kalau enggak nanti pasti akan di take down sama Apli. Jadi kemarin kita sudah punya kesepakatan dengan semua pihak baik di Apli maupun dengan perusahaan Meru sendiri, itu kita sudah punya aturan main. Berarti itu bukan hanya untuk maksudnya bukan hanya berlaku untuk perusahaan di Meru Bukan, kan? itu semua perusahaan network sudah ikut Pak, akan ikutan kesepakatan. Jadi nanti jangan kaget kalau Anda punya toko sudah bagus misalkan, terus Anda coba-coba nih, saya mau potong cutting gitu ya. Jangan kaget kalau nanti tokonya diturunin. Bukan produknya yang diturunin, tapi tokonya yang diturunin. Itu efeknya apa Pak? Efeknya ya berarti kan dia harus bangun baru lagi dong. Oh, berarti itu PR Harus ya? PR juga kan sebenarnya. Seandainya Betul. misalnya nakal tetap gitu ya, terus tokonya udah diturunin, terus posting Buka lagi segala macam. gitu, Memang tuh kita nanti ada apa? SP1, SP2, SP3. Oke. Ya, bukannya kita melarang atau enggak, teman-teman, supaya kita bisa bisnisnya sama-sama enak, ya kan, supaya fair. Makanya tadi kan saya bilang bahwa di Meru ini kita sudah banyak bikin aturan juga supaya nanti ke depannya teman-teman semua bisa fair dalam mengerjakan bisnisnya. Karena nanti yang menurunkan bukan cuma perusahaan, bukan cuma manajemen yang menurunkan, tapi dari Apli juga akan. Apli itu asosiasi penjualan langsung Betul, Indonesia ya, asosiasinya, Bapak Ibu. betul, Jadi dari asosiasi yang yang selama ini menaungi. menaungi Iya. perusahaan-perusahaan network. perusahaan network. Loh Pak, kalau misalkan bukan dari kita yang memberikan harga murah, tapi itu ada diskon. Pasti kenapa? Dari pihak nggak itu. boleh Pak. Jadi itu tetap nggak boleh. Nggak boleh. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman nanti ada, ini jadi sekalian jelasin juga ya. Ya, Oke deh, nggak apa-apa. Jadi kalau teman-teman nanti misalkan masuk di marketplace, itu kan kadang-kadang ada promo yang ditawarkan oleh marketplace. Betul. Biasanya ada gini, ini nanti sebentar lagi 99 nih. Iya. Tanggal double ya biasanya ya. Tanggal double, Itu ada betul. promo biasanya. Nah, cuma itu biasanya si marketplace yang akan menawarkan kepada seller, pada penjual. Nah, ditawarin nih, kamu mau ikut nggak? Yang dipotong siapa ya? Sellernya. Oke. Sellernya yang dipotong, bukan marketplace yang kasih potongan, enggak, tapi sellernya yang motong. Itu artinya teman-teman pada saat nanti Anda jual di marketplace juga tidak boleh kasih diskon, tidak boleh kasih voucher, nggak boleh ikut promo bundling, promo bla bla bla, nggak boleh ikutan. Ya, supaya apa? Pada saat check out, angka yang terakhir tertera di sana atau harga terakhir yang tertera di sana tidak boleh di bawah harga yang sudah kita publish. Gitu ya, kalau misalnya harganya kita kan Harga konsumen ya, harga konsumen yang tidak boleh, yang sudah ini. Nanti kalau misalnya mau tanya persisnya gimana, boleh nanti pada saat kita akan edukasi ini lagi, teman-teman boleh ikut ya. Yang penting harga konsumennya harus tetap tercantum di sana gitu. Pak, misalkan nanti dari pihak itu ternyata kan dia mungkin kan ada orang yang belanjanya sudah loyal banget tuh ke satu marketplace, sampai marketplace-nya ngasih koin lah, ngasih apa segala macam. Itu boleh nggak dipakai? Kalau itu dipakai nggak ada masalah. Tapi kalau sellernya kasih, itu nggak boleh. Gitu. Jadi sellernya nggak boleh ngasih di toko itu, nggak boleh ngasih potongan apapun, diskon apapun. Jadi harganya supaya tetap kita bisa semuanya stabil. Gitu. Semuanya sama-sama enak. Sama-sama enak. Jadi teman-teman juga fair kan. Jadi orang-orang yang nanti nawarin, karena orang kalau ngecek dikit beda 1.000 aja beda kan sudahan ya. Nah gitu, jadi ya teman-teman itulah yang harus kita jaga sama-sama gitu ya. Oke. Sekarang kita ke sekarang tadi, wah ini rasanya kita udah berapa lama nih ya kita ngomong? kayaknya Udah setengah jam ya. Udah hampir setengah jam ya. Iya. Ini yang paling banyak tuh biasanya di Pamsa. Mari kita serang. Mari kita serang. Kita tanya-tanya nih.
Oke, tadi udah produk sudah oke nih Pak ya. Jadi kita produk bukan produk abal-abal. Terus kita sekarang juga sistem network juga segala macam sudah kita siapkan semuanya. Betul. Ternyata aturan-aturan main sudah ada jalan semua. Oke, sekarang bagaimana cara marketingnya Pak? Nah, sebelum dijawab Pak, Nah, kita mungkin minum kopi. Ya, minum kopi dulu. Mungkin teman-teman ada pertanyaan tentang apa yang tadi barusan dijelaskan sama Pak Senli atau sama Kita-kita Pak lah. Hamzah nanti ya. Gitu. Nah, dokter Ayan juga ya. Jangan lupa. Silahkan bisa tulis di komen nanti kalau kita masih Di ada chat, di waktu chat. di Kita akan di bahas. chat. Nanti kalau kita masih ada waktu kita akan coba bahas gitu. Ayo, silakan Iya. Pak Hamzah. Jadi kalau bicara tentang marketing di era sekarang, itu kan memang terjadi pergeseran. Jadi terutama ketika kita pada saat COVID, Oke. ya kan? Kalau dulu kan kita mau nggak mau kita harus ketemu orang, Iya. kita harus kadang nyebar brosur dan seterusnya dan seterusnya. Tapi begitu masuk di COVID, nah itu kan semua bisnis berhenti Pak. Ya. Tapi kan kita tetap harus eksis, tetap Betul. harus jalan kan? Betul, Ya. betul. Kan Betul seperti banget, itu. betul. Nah, jadi kalau di Meru ini kan kita udah siapin semuanya. Jadi kalau salah satu teknik cara kita untuk promosi, kalau bicara tentang marketing, ya bukan kita ninggalin yang lama, kan seperti itu. Betul. Tapi kita harus mengikuti zaman yang saat ini. Minimal beradaptasi. Beradaptasi, betul. Jadi ya brosur tetap mungkin ada, tapi bukan menjadi sesuatu yang utama lagi ya. Jadi tinggal sekarang pakai spanduk apa dan seterusnya itu kan ya mungkin itu pendukung. Oke. Ya sekarang ini kan bisa yang paling utama itu adalah sebenarnya bukan promosi pada produknya semata-mata, tapi bagaimana kita bisa membuat pengalaman story kita. Emosi katanya Pak. Kalau Iya. zaman sekarang kan yang dijual tuh bukan produknya tapi emosinya. Iya, Nah. jadi seperti itu. Nah, itu yang harus mulai kita lakukan. Ya mungkin teman-teman sebagian sudah melakukan ya, gitu loh. Jadi ya ibaratnya kalau bahasa sederhananya itu adalah testimoni. Oke. Itu kan. Nah, Pengalaman ya. pengalaman pribadi dirinya sendiri. Di mana ya bisa di WA, bisa melalui di TikTok, melalui di IG dan seterusnya dan seterusnya. Sehingga apa? Sehingga membuat promosi yang kita sampaikan itu akan lebih powerful. Jadi Terus seperti itu. kalau bikinnya gimana? Iya Pak, saya gaptek, nggak bisa. Ikuti bisa. training berikutnya. Ya, jadi gini teman-teman. Betul. Buat teman-teman Meru nih, teman-teman Meru ya. Kalau Anda mau, ini kan teman-teman Meru juga kan juga banyak yang di offline ya Pak ya. Betul, Iya. betul, Nah, betul. kalau buat teman-teman yang mau belajar secara online, nah tanya lagi nih, mau nggak? Mau nggak? Nanti kita mau ngajak teman-teman Meru untuk bisa sedikit demi sedikit belajar tentang dunia online juga, ya. Karena bangun online itu bukan perkara mudah. Iya. Butuh waktu untuk nge-branding dirinya, nge-branding, nyari follower dulu lah, bikin funnel dulu lah, apa segala macam. Tapi nanti kita akan kita akan siapkan ya training yang sifatnya membantu Anda dulu. Apa sih yang paling simpel apa dulu nih dikerjain gitu. Jadi maksudnya itu Pak. Jadi kita bikin mungkin nanti Pak Stanley atau Dr. Ayun atau teman-teman di multimedia buat orang-orang yang memang belum familiar dengan cara seperti di online, itu mungkin yang perlu dipikirkan adalah sesimpel mungkin, Yes. ya kan? Tapi Sudah ada Pak. sudah ada Sudah kan? ada. Ya, jadi Sudah seperti itu. Tinggal Anda mau apa enggak. Iya. Tadi mau apa enggak? Mana ya? Belum di ngechat. Nggak ada. Nggak ada ya? yang Kalau nggak ada ya komen. sudah. Kita nggak usah repot-repot kan. Gini, kalau mungkin ya Pak, bagi orang-orang yang belum familiar dengan apa ya, digital marketing lah bahasa Ya. kerennya gitu ya, atau kegunaan sosial media untuk jualan tuh. Kalau saya sih simpelnya gini Bapak Ibu, sosial media kita kayak Facebook, IG, TikTok dan sebagainya, itu sebenarnya adalah sarana kita untuk cari daftar nama Iya, betul. gitu, yang lebih luas lagi. Karena ya kalau kita cuman menjangkau dari mouth to mouth gitu ya, dari mulut ke mulut, jangkauannya seberapa jauh sih? Iya. Kan gitu ya, paling cuman di area kita aja atau sebatas circle pertemanan kita aja gitu. Nah, untuk menambah circle friendship tadi, teman Iya. jadi cuan tadi itu, nah itu salah satunya bisa kenalan lewat
sosial Ya, media. betul. Gitu. Karena kalau dengan sosial media kan kadang-kadang kita bisa ketemu orang yang kita nggak kenal sebelumnya Betul, gitu ya. betul. Betul. Oke. Jadi kurang lebih itu ya. Nanti kita akan coba siapin ya. Iya. Kita akan siapkan ya. Tapi tadi udah pada jawab belum, mau apa nggak nih? Ini ada yang jawab 2 orang doang. Oh, Bu berarti- Malina mau banget. Pak Gunawan Syaputra. Mau juga. Oke, online gimana Oke, caranya? ya. Online nih jangan dipisah-pisah ya Bapak Ibu, karena sekarang tuh kayaknya kalau di POV saya itu antara online dan offline tuh kayaknya musuhan gitu. Padahal sebenarnya nggak begitu. Nggak gitu. begitu. Sebenarnya semuanya bisa jalan bareng-bareng gitu ya. Bisa Tapi kolaborasi. betul, tapi gini Dok, mungkin yang saya mau sampaikan sama teman-teman ya. Nanti yang diajarkan itu bukan bagaimana cara jadi Anda menjadi influencer ya. Oh betul. Enggak. Karena untuk jadi influencer tuh butuh effort yang jauh lebih besar lagi gitu ya. Kita harus ngejar berapa kali video karena untuk jadi influencer itu yaitu tadi sekarang ini zaman sekarang setiap hari itu kita berjuang dengan jutaan video teman-teman. Iya nggak? Coba kalau teman-teman ngelihat TikTok, ngelihat Instagram kan banyak banget ya. Kita sampai bingung nih, scroll lagi sampai bingung nih. Mana yang mau ditonton, mana yang enggak ya. Nah, kita mesti berjuang dengan video-video seperti itu. Otomatis nggak mungkin ngangkat kalau kita memang mau fokus bisnis, mendingan kita nggak usah pusing dengan influencer. Tapi bagaimana cara memanfaatkan apa yang ada ini juga supaya bisa jadi salah satu sarana kita untuk bisa menggapai dunia luar mintanya betul. Iya. Terus mungkin juga selain untuk cari temen supaya jadi cuan, itu juga bisa jadi kayak album fotonya Bapak Ibu semua. Ya, Jadi betul. kalau ya mungkin apa sih sekarang Bapak Ibu kalau di Instagram tuh naruh foto tujuannya buat apa sih? Salah satunya adalah untuk titip simpen ya gitu. Ya, satu titip Ya kan? simpen. Jadi ya itu kalau Bapak Ibu misalnya ketemu sama orang di luar, ketemu calon prospek, ketemu temen di circle Bapak Ibu dan Bapak Ibu kepengen kayaknya aku mau share deh, atau ada orang yang bertanya tentang aku lagi pusing deh, kira-kira aku minum apa ya gitu. Nah itu Bapak Ibu bisa buka sosial medianya Bapak Ibu yang isinya mungkin gambar-gambar tentang morek, gambar-gambar tentang kopi, gambar-gambar tentang nanoken dan fungsi-fungsinya, jadi nggak pusing nyarinya gitu. Betul banget. Jadi yang paling penting nanti kita akan ajari Bapak Ibu semua kalau yang mau ya untuk ikutan bersama-sama kita belajar sedikit-sedikit tentang digital marketing ya, karena teman-teman juga kalau yang pikir gini saya nggak bisa Pak, saya sukanya di offline aja ya, kalau nggak mau silakan, memang tidak boleh diberhentikan itu harus jalan terus gitu, tapi mungkin pelajari, karena yang namanya digital marketing juga nggak bisa belajar hari ini belajar besok langsung bisa, nggak bisa. Jadi banyak ya orang-orang bilang, Pak saya pengen nge-live ya live aja gitu kan ya kan ada yang minta gitu ya, Pak saya mau nge-live ya live aja Bu gitu. Nah live-nya di mana ya, Ibu maunya live-nya di mana gitu kan, mau di Facebook, mau di Instagram, mau di TikTok, mau yang mana, pertanyaan cuma satu, yang mau nonton siapa? Kan gitu, betul ya, Pakai penonton bayaran. yang mau nonton siapa gitu. Jadi kadang-kadang ada pada saat mereka coba live ya nonton cuma 1-2, akhirnya mereka berhenti. Nah karena bukan itu dulu yang penting. Yang penting adalah kita mesti bangun dulu tuh kenapa orang harus melihat Anda, ya kan, ini kan begitu. Kalau enggak ya tetap Anda akan dilewat teman-teman ya. Jadi nanti kita belajar lebih lanjut tentang yang namanya digital marketing pelan-pelan ya. Kita akan ajari teman-teman semua. Tapi memang pengalaman pribadi itu akan lebih mengena ya. Pasti Pak, pasti. Iya kan? Pasti. Gitu. Karena sekarang orang pasti nyari testimoni kan. Betul. Misal contoh, ada yang bilang gini, contoh aja paling simpel, saya mau beli tong sampah misalkan, nyari di online Pak, gitu. Yang dilihat pasti apa? Yang pertama, ini produknya oke. Terus setelah apa? Reviewnya. Ada videonya orang yang pakai, orang datang, ini bener nih, bagus nih. Oh ternyata kualitasnya. Yang nonton berapa banyak? Yang nonton berapa banyak? Ini pernah dibeli orang berapa banyak? Itu kan semua menjadi acuan untuk orang beli atau enggak. Gitu. Nah sama teman-teman. Jadi pada saat kita membangun bisnis di Meru juga sama. Jadi mungkin nanti kalau di marketing lebih banyak Anda cerita testimoni Anda sendiri, betul ya Pak ya? Betul. Jadi Anda pakai rasanya apa sih? Misalkan kemarin saya pakai, saya lemes nih. Contoh nih, tadi saya pusing kepalanya nih, bingung. Minum kopi, kok langsung seger? Orang kan tanya, "Loh, memang kamu minum kopi apa?" Gitu kan? Ya. Jadi kurang lebihnya itu yang harus kita lakukan hari ini. Jadi kesimpulannya adalah
jadilah dirimu sendiri. Betul, betul. Karena yang dilihat orang itu bukan, kalau Anda mau niru pun bisa, Iya, Pak. iya, Mau niru juga bisa. Tapi kan kalau niru tergantung. Ini kita punya pribadi yang sama atau enggak, mungkin punya kecocokan yang sama apa gimana. Kalau nggak ada ya nggak bisa gitu kan. Betul, Akhirnya betul. ujung-ujungnya ya tetap aja apa sih? Ruwet juga Ruwet, gitu kan akhirnya. Jadi berarti dalam hal ini marketing tuh bukan jual ya Pak, tapi Cerita ya. Sekarang tuh storytelling, semuanya storytelling. Iya, kalau jual itu kan orang bosen ya. Iya kan? Beli Dan dong. satu lagi misalkan gini Pak, yang dicerita ya, misalkan ini apa, gelas kita taruh, orang lihat fotonya gelas, tank, apaan sih ini, gitu, ya kan? Tapi orang kalau bercerita tentang gelasnya misalnya, ya kita bikin cerita nih, story tentang gelas. Jadi gelas ini dulu saya dapatnya pas gini, gitu. Terus pas Oh, ini- kejadian saya terima gelasnya juga, gitu ya. Ternyata ada yang ngasih kopi gitu misalnya gitu ya. Biasanya kan ada iklan yang sekarang jangan terlalu kopinya. Iya. Ya, ada yang ngopi, ternyata orang yang bikin kopi ini juga adalah orang yang kita sayangi misalnya gitu ya. Itu ceritanya jadi panjang, akhirnya orang jadi mikir, oh iya ternyata gelas bagus juga ya kalau misalnya bisa begitu ya gitu. Ya sama dengan kalau Pak Stanley tadi bilang Meru itu, kalau Pak Stanley bilang kan seperti apa, bikin mie. Mie Iya instan. kan? Mie instan, makan kan gitu loh. Nah, jadi sebenarnya sama. Jadi kalau misalkan kita nih, contoh misalkan, aku kemarin makan loh di ini. Nah dia menceritakan Pak, orang itu bukan karena tertarik makanannya, tapi tertarik dengan cerita apa yang aku sampaikan, Betul. sehingga membuat orang tersebut mau coba Betul, gitu loh. Kan itu aja sebenarnya. Betul banget. Betul. Ya memang itu yang terjadi hari ini teman-teman. Jadi kalau misalnya kita mau jualan yang sifatnya menjual emosi, nah itu yang kita nanti kita belajar tentang bagaimana cerita analogi, kita bercerita tentang ya tadi makna dari value-nya apa nih kita pakai ini. Nah itu yang harus kita kembangkan. Betul. hari ini. Bagaimana memainkan emosi orang. Nah, betul ya, emosinya dimainkan dulu. Karena kalau nggak emosi, ya akhirnya orang beli itu karena memang benar-benar dia butuh. Iya. Ya kan? Tapi kalau misalkan, oh saya mau beli inilah apa deterjen yang bisa nyuci sendiri katanya. Masa ada bisa nyuci sendiri. Jadi kita nggak usah ngucek-ngucek segala macam gitu ya. Ya kan itu jadi satu cerita sendiri sehingga orang masa sih nyoba akhirnya gitu. Karena serunya yang cerita. Betul, ya. sebenarnya cerita. Makanya Anda semua belajarlah untuk bisa Bercerita. bercerita atau storytelling Iya. gitu ya. Tapi Pak, di Meru itu produk-produknya Bapak Ibu sebenarnya nggak perlu banyak cerita. Ya, awalnya doang cerita. Iya. Habis itu sih produknya akan cerita sendiri. sendiri. Yang penting Anda berhasil untuk membuat orang mau coba produknya. Gitu. Yang penting Anda berhasil nyari orang buat supaya Ya, produknya bisa cerita. Betul. Intinya semua begitulah. Nanti kita akan coba ini ya. Kita nanti akan coba apa ya? Sederhanakan dalam satu training buat teman-teman semua supaya teman-teman bisa lebih berinovasi. Berinovasi ya. Oke, sebelum kita Berakhir. Belum. Sudah berakhir. Iya, udah hampir sejam ya. Iya. Oke, ada pertanyaan nggak dari teman-teman semua mungkin tentang ada yang mau ditanyakan tentang produk atau tentang bagaimana pengembangan atau tentang penjualan? Boleh teman-teman, silakan Anda tulis di chat. Nanti kita akan kalau kita bisa jawab kita jawab. Iya, betul. Nah, Kalau relevan kan maksudnya. kalau relevan. Sambil nunggu kita tagih Pak Hamzah tadi Pak. Mau spill. Betul, kita mau spill. Apa Pak yang didapat dari ini kemarin kebetulan kemarin Pak Hamzah itu dapat kesempatan ngobrol lebih banyak sama Pak Joni sama Pak Mr. Cho. Jadi ilmunya lebih banyak. Kalah dong Iya. saya. Wah. Gitu. Oke. Iya, jadi kalau tadi Pak Stan yang dari produk-produk Terahet yang kemarin juga disampaikan oleh Dr. Ayun baik secara online ya, terus habis itu Dr. Ayun juga kemarin sempat talkshow kan jelasin sekilas. Nah, kemarin aku berkesempatan sama Mas Miko itu dapat penjelasan lebih detail itu terutama terkait dengan yang masalah tumbler. Oke, tumbler. Gitu kan. Nah, jadi Nanoken berarti ya Pak. nanokennya ya. Jadi kita untuk promosi untuk jadi untuk membuat orang itu penasaran atau membuat orang itu bertanya. Jadi sebenarnya nanoken itu satu. Kalau dari sisi kualitas sudah nggak perlu diragukan, ya kan. Nah, tapi yang selama ini sebenarnya udah dijalanin dengan beberapa perusahaan-perusahaan sebelumnya ada. Nah, cuman akhir-akhir ini terakhir aku agak jarang melihat. Nah, ini bisa kita angkat kembali. Oke.
kayak rebranding gitu kan. Nah, Oke. salah satunya apa? Ternyata Pak, air yang sudah dimasukin ke Nanoken itu kalau tadi malam aku coba Pak, gitu loh. Jadi aku masukin ke kayak spray gitu Dok, botol yang kecil. Itu buat semprot Pak, di muka. Kayak nano spray kemarin kan? Kayak nano spray. Gitu. Oke. Kalau itu kan terbatas ya kemarin nano spraynya. Nah, jadi air yang udah dimasukin ke Nanoken atau tumbler tadi, itu aku ambil sedikit, lalu aku semprotin Pak. Oke. Gitu. Nah itu terasa banget Pak. Oh. Tapi Makanya kenapa wajahnya Pak Sar ini nggak beda nih, ya kan? Ntar dulu. Dilihat dulu, Ntar agak dulu, beda nih. Sebagai product manager yang dirasa apa nih? Gitu. Kalau yang dirasa air segar, aduh biasa Pak. enggak, yang pertama aku kan awalnya gini. Yang paling aku rasakan itu kalau seger udah pasti ya. Itu udah pasti. Cuman dinginnya itu lebih lama Pak. Oh, jadi lebih lembab kali. Iya. Kan pori-porinya dikecil. Nah, Pori-pori airnya, bukan pori-porinya. Molekul airnya lebih kecil. Betul. Nah itu yang aku rasakan banget. Tadi aku mau bawa tapi lupa gitu. Oh, gitu. Jadi maksudnya aku pada saat hari ini podcast aku mau taruh di sini, aku mau semprot. Oh gitu. Oh nanti aja Pak, kita product knowledge. Nanti pas product knowledge boleh tuh, boleh. Nanti pas product knowledge kita coba. Tapi sebenarnya teman-teman bagi yang nggak tahu kemarin sempet dari pabrik tuh ada promosi ya. Promosi kalau pembelanjaan legging sama posture belt. Itu kemarin kita kasih namanya nano spray di mana itu sama seperti can, cuma bentuknya akan lebih kecil, tapi fungsinya sama, memecah molekul air menjadi ukuran nano. Itu bisa langsung di-spray, bisa langsung disemprot gitu ya. Jadi kalau Anda misalkan gini, nah terus apa yang bisa ditaruh situ? Macam-macam. Pokoknya bentuknya semua cairan masih bisa ya Dok, ya betul ya. Jadi kalau misalkan saya punya air mawar. Bisa ya. Taruh situ ya kan? Jadi atau misalkan Anda punya cairan apa, pelembab atau apa yang mungkin perlu dibuat partikelnya lebih kecil bisa. Iya. Gitu kan? Cuman itu Pak, kemarin aku sempat tanyain. Jadi kalau air yang dari tumbler atau Nanoken itu begitu dipindah ke tempat apapun, mau dibuat spray dan seterusnya, itu hanya bisa efektif dalam 30 menit. Oke. Karena kalau enggak partikelnya akan berubah. Iya, akan berubah lagi. Nah, Nah, cuman pertanyaanku adalah, berarti selama ini dalam tanda kutip ya, yang sebelum-sebelumnya itu kan nggak mendapatkan edukasi itu. Jadi maksudnya bukan produk yang terakhir ya. Yang lama-lama itu produk yang udah beredar. Aku sempat tanya sama Pak Joni, loh Pak, kalau produk-produk yang sejenis nano spray yang sebelum-sebelumnya itu kan udah dikemas Pak. Iya. Betul nggak? Oh benar. Kan udah dikemas. Nah pertanyaannya itu adalah seefektif apa? Padahal air yang dimasukin ke dalam tumbler itu, ke Nanoken kita punya itu hanya bisa efektif dalam 30 menit. Ya. Jadi sebenarnya sih ya itu karena belum ada alat ukurnya juga ya. Bisa buat gimana, tapi kan pabrik udah pasti udah pernah punya. Kalau nggak salah pabrik itu juga punya sertifikasi segala macam kan. Udah sertifikasinya. Jadi ya itu tadi teman-teman, kalau mau bagus ya langsung aja. Harus bawa kemana-mana tuh namanya nano tumblernya. Maksudnya Pak Hamzah tuh kan ada yang sebelum-sebelumnya yang jualan ya alat lah, device, terus jadi air, terus air nanonya dikemasin botol-botol biasa, terus dijual, lakunya 2 hari lagi gitu. Bukan nano lagi. Bukan nano lagi, kecuali itu dimasukin ke alat itu lagi, baru jadi nano lagi. Iya memang. Ya karena mulai 30 menit itu tuh udah mulai pecah-pecah. Betul. Lagi. Nah, itu itu lagi mengikat zat, terus lagi nggak jadi nano lagi sudah. Nah jadi itu salah satu media promosi juga. Jadi kita kemana-mana, habis itu kita ambil, kita semprotin. Enak kan, orang akan nanya. Betul, gitu betul. Jadi seperti itu. Ya itu sih salah satu yang yang kemarin aku rasakan sendiri gitu. Itu bisa jadi alat demo ya. Alat demo. Kalau buat teman-teman kalau ingin ngasih tahu tumbler, nanonya gimana sih? Anda bawa aja, beli aja spray yang biasa yang di pasaran. Jadi Anda sudah taruh dulu di ini, tapi jangan kopi ya, air putih ya. Kalau kopi pliket nanti. Sama ini semua. bisa juga itu pakai garam Pak. Garam, rokok maupun jeruk. Oh ya, nanti akan jadi beda. Ya, kurang lebihnya sama kayak waktu kita demo gelang. Oh, berarti airnya asinnya mungkin agak hilang. Enggak, jadi kalau misalkan ini tumbler, ini anggap rokok atau garam. Kalau rokok kita bisa deketin aja kayak gini atau di atasnya tumbler Nanoken tadi. Rokoknya taruh di Iya, di situ. Kalau misalkan garam ya udah, misalkan kita pakai tisu taruh di situ. Oke. Gitu loh. Nah, itu akan jadi dia akan terasa lebih
nggak asin, nggak Ya, karena molekulnya dipecah. Betul, Tapi bukan berarti Pak Joni bilang kemarin, bukan berarti ketika misalkan menggunakan itu menjadi kalau kita kurang asin terus nambah asin. Ya, betul. Jadi betul. nggak begitu gitu loh. Jadi kenapa kurang asin? Karena partikel itunya udah dipecah. Betul. Ini buat tunjukkan bahwa nanoken itu memang berfungsi untuk memecah molekul dari yang biasa jadi nano. Gitu ya. Dan buat masak Pak, itu nggak cepet basi. Air nanonya. Oke. Gitu loh. Oke. Apalagi kok bikin kopinya air nano. Jangan-jangan Oh, tadi kemarin saya nyoba teman-teman. Saya nyoba gini satu yang saya coba kemarin. Saya kemarin ada yang bawain degan. Oke. Ya toh, kan kemarin kita dapat degan toh. Iya. Saya coba taruh di nanoken. Emang ya nggak tahu ya, karena emang es degan yang enak. Tapi memang diminum jadi lebih apa ya? Saya taruh kan separuh di gelas, separuhnya ke nanoken gitu ya. Yang nanoken sih memang lebih, ya nggak tahu mungkin karena cepet serap. Jadi lebih seger gitu rasanya gitu aja. Terus mungkin ada juga beberapa testimoni dari beberapa teman gimana sih rasainnya nanoken itu. Kalau banyak juga orang yang setelah minum nanoken itu langsung nggak lama terus dia buang air kecil. Oh iya, memang lebih sering. Gitu ya, lebih memang sering lebih ya. sering. Nah, gitu teman-teman. Nah, terus tumbler itu sendiri juga ternyata dia bisa panas, bisa dingin, Pak. Jadi misalkan sekarang kita pakai panas, nanti sebentar lagi kita pakai dingin, itu nggak ada apa-apa. masalah. Karena produk kita ini dalamnya stainless ya kemarin ya Pak ya. Betul. Stainless ya. Copper sama stainless. Jadi ada dua. Jadi bukan bahan termos yang seperti biasanya bahan termos biasa. Kalau termos biasa tuh kadang-kadang kayak bentuknya tuh kan kayak kaca gitu di dalamnya. Ya karena itu bisa memang pecah. panas, Pak. Ya betul. Jadi ketika dikasih air dingin maka dia nggak ini Nggak lagi. tahan. Iya. Betul. Gitu. Betul. Oke. Terus satu lagi kalau dari saya si air nano tadi itu sebenarnya bisa untuk rawat luka. Jadi buat orang-orang yang diabetes, Iya. Oke. Nah, itu buat rawat luka. Mungkin buat tenaga medis ya. Iya. Kalau mau rawat luka, air bersih aja masukin ke botol nano, terus abis itu Biarkan botolnya sebentar, terus diamin sebentar, terus ditaruh di dituang. spray biasa tuh cepat Bagus ya? bikin kering gitu. Oke. Nah ini ada pertanyaan Pak, dari pertama Pak Gunawan Syahputra, jadi member berapa dan produk apa saja yang didapat dari biaya member yang berguna buat ibu-ibu? Pak Gunawan Syahputra mungkin bisa menghubungi pengundangnya atau bisa menghubungi orang yang memberikan link ini. Ya, Ya. betul. Supaya lebih jelas ya nanti ya. Ya, karena nanti kan kalau menurut saya itu jawabannya kompleks Pak. Maksudnya kita harus tahu nih ibu-ibunya kemampuannya seberapa. Gitu Jadi ya. kita kasih yang paling efektif dan paling terjangkau yang mana, gitu ya. Gitu ya Pak Gunawan. Terus dari Pak Syoyung untuk CD wanita, apakah boleh dipakai untuk menstruasi atau dilapisi panty liner? Boleh banget Pak Syoyung. Justru sangat Silakan. bagus ya. Kalau menstruasi jangan ventilator. Iya, kalau menstruasi pakai pembalutnya Pak. Kalau pakai panty liner bocor, Pak. Iya, gitu Pak. Oke. Ada lagi? Ada pertanyaan lagi mungkin? Oke. Nggak ada ya? Aman ya? Aman? Tidak ada pertanyaan lagi? Nggak ada rasanya. Oke. Nah, saatnya membuat kesimpulan. Sulit. Membuat kesimpulan. Kenapa harus Meru? Kan kita tadi trainingnya itu ya. Jadi kenapa harus Meru? Yuk, mungkin dokter Ain dulu. Kenapa harus Meru? Satu lagi nih, nano Ada spray itu nggak ada di daftar produk Meru, nggak ada. Karena tidak dijual. Karena memang nano spray itu Spesial. Itu memang hadiah kemarin karena acara training aja. Iya. Kemudian dari pabrik mereka bawa, tapi jumlahnya sangat terbatas. Dan itu sebenarnya produk bukan yang nantinya akan dijual juga, enggak. Belum tahu ya, maksudnya sampai hari ini sih belum dijual. Kita masih belum berpikir. Untuk ke sana. Jadi buat teman-teman yang kemarin dapat, ya itu loh. Alhamdulillah. Keberuntungan Keberuntungan. Anda. Ya, keberuntungan Anda. Betul. Makanya sambil nunggu sekarang pakailah nanoken tumbler tadi. Ya, Nah, diisi. airnya diisi. Dipindah ke spray ya, bisa juga. Gitu. Oke. Oke. Ada lagi? Oke. Udah? Ada. Habis? Simpulan. Kenapa Simpulan? harus Meru? Satu, kalau saya ngomongin produk pasti produknya pasti berkualitas. Udahlah, nggak usah meragukan produk-produk dari PT Momen Global Internasional yang menaungi Meru. Oke, Gitu ya. itu udah
itu Jaminan udah mutu. terpercaya lah ya. Terpercaya ya kalau untuk produk luar biasa ya, aman ya. Terus pasti untuk bisa bertahan kita sampai sejauh ini selalu ada inovasi, karena suatu perusahaan kalau produknya itu aja itu juga nggak berkembang Bapak Ibu. Betul. Contoh ya Toyota lah, kita tahu yang namanya Toyota Kijang dari zaman tahun 1980. Terus berubah sampai hari ini ya. Kalau sampai sekarang itu Kijang bentuknya tetap seperti itu, Iya. kira-kira laku enggak? Benar Gitu. banget. Jadi kita harus berinovasi. Dan yang jelas tadi saya bilang bahwa produk-produk di Meru itu ngomong sendiri gitu. Yeah. Dia bisa bercerita dengan sendirinya karena manfaatnya kelihatan banget, kelihatan Betul. nyata. Itu sih kalau dari produk, Pak. Ya, itu dari produk. Kalau dari sistem teman-teman tahu ya bahwa sistemnya Meru ini sangat fair banget, sangat terbuka. Anda bisa benar-benar lihat semua di website, kita buat transparansi mungkin gitu ya. Dan di sini juga sistemnya semua orang punya kesempatan yang sama, ya. Selama mereka mau kerja keras, mau coba, mau mengembangkan bisnisnya pasti bisa. Yang paling penting cuma satu, mau atau enggak, itu aja. Ya, karena kalau Anda nggak mau, ya kita juga nggak bisa paksa kan, Iya. gitu ya. Jadi kurang lebih itu dari saya. Iya, kalau dari saya Meru itu sama dengan pasangan yang idaman, Pak. Wah, ini pasangan idaman tuh gimana nih? Sebentar, pasangan idaman tuh gimana Pak? Ya pasangannya idaman itu kan berarti dia sehat, fair, simple, powerful, dan yang terakhir susah cari tandingannya. Iya. Dalam ya ternyata ya, dalam ya. Dalam ya. Segala Oke. pasangan ideal. Oh. Waduh. Oke. Oke. Yuk, kita tutup ya teman-teman, berarti ya udah 1 jam kurang lebih kita bicara di sini. Ada pesan terakhir mungkin? Pesan terakhir. Ya pesan terakhir kalau dari saya itu adalah nikmati prosesnya. Oke. Ya kan, jadi jalani saja, jadi tidak perlu terlalu harus gimana-gimana. Apa yang sudah disiapkan semua tools oleh manajemen, dan yang paling penting terakhir itu adalah ikuti kata leader. Iya, ya karena itu sudah Yang tahu. positif Yang ya. Positif ya, positif benar. Dokter Ayun? Kalau dari saya kalau kamu masih ragu, coba dulu produknya. Benar sih, tapi ya itu benar banget teman-teman, Iya harus dicoba. loh. Kalau kita mau jualan, contoh ya, itu posture beltnya katanya bagus ya, bisa membangun supaya ini segala macam. Ya katanya begitu sih. Bener, kadang-kadang Iya kan? kadang-kadang saya tuh serba salah ya Pak. Iya. Jadi saya sebagai seorang tenaga medis, dokter tuh kadang-kadang kalau ditanya tuh kan maksudnya gini. Mungkin kalau Pak Hamzah marketing ya, kalau ditanya oh bagus nggak? Pak Hamzah gampang aja ngomong, oh bagus banget Bu, oh gitu. Sementara kalau saya ditanya, dok bener ya, bagus ya. Iya. Jawaban saya ya silahkan dipakai aja dulu Iya, betul. gitu. Itu yang paling benar teman-teman. Karena saya selalu bilang, karena kalau saya yang ngomong kecap nomor 1 Bu. Benar gitu. banget, benar banget. Gitu, karena percaya tuh datang setelah bukti Pak. Tapi nggak apa-apa, memang nomor 1. Nah inilah bedanya saya sama Pak Hamzah. Iya, gitu. benar banget. Nah, yang paling penting satu lagi teman-teman terakhir ya, kalau Anda sudah tahu produknya bagus, sudah tahu marketingnya keren segala macam, jangan jalan sendiri ya. Oh, Masih ya. banyak di luar sana orang-orang yang membutuhkan bisnis mungkin hari ini ya. Jadi yang paling penting adalah apa? Tawarkan saja dulu, karena kita nggak tahu. Mungkin buat Anda ini hal kecil. Aduh, kalau nawarin takut ditolak segala macam. Ternyata orang itu lagi butuh banget. Entah itu butuh produknya, entah itu butuh bisnisnya. Kita nggak pernah tahu. Kalau kita nggak ngomong, ya kan? Mungkin bukan tawarkan Pak, Ceritakan, betul ya, cerita aja dulu bahwa Anda punya ada bisnis seperti ini atau ada punya produk-produk seperti ini. Karena itu tadi, kadang-kadang mungkin buat kita kita maju mundur, kita takut ditolak dan sebagainya. Tapi ternyata hal itu adalah hal yang ditunggu-tunggu sama dia. Kita nggak pernah tahu teman-teman, dan kita nggak pernah tahu juga siapa yang kita tawarkan itu ternyata dia punya kenalan sama komunitas apa kita nggak pernah tahu. Jadi yang paling penting tadi kita cerita dulu ya. Betul. Oke. Betul. Gitu ya mungkin. Ya. Saya Oke. tutup dengan satu cerita kisah Oke. nyata. Oke. Ya, kisah nyata. Didengarkan teman-teman ya. Sebelum ditutup Pak, ini ada satu pertanyaan. Kasihan kalau nunggu product knowledge. Oke. Ingin tanya dok, saya minum air Hanoken sepertinya ada detox. Saya jadi diare dan kepala pusing 2 hari. Healing krisis. Apakah itu healing krisis? Iya.
Bu Katarina. Tapi itu awal-awal saja, setelah itu enakan. Iya, Yes, itu betul. healing crisis karena mungkin nggak terbiasa. Sama Ya. seperti tadi saya lupa udah lama nggak minum kopi ya. Kepala pusing minum kopi hilang, ternyata kurang kopi. Ya itu healing crisisnya teman-teman. Tapi jangan sering-sering Pak. Ya, Akibatnya betul. mah kayak aku. Nah. Ya, yang penting semua itu harus batasi, nikmati, imbangi gitu ya. Oke, buat teman-teman semua sampai ketemu lagi nanti di obrolan ngopi berikutnya. Ya. Salam sukses buat semuanya dan see you. Bye bye. Ambil cangkir kopi, ayo kita ngikut cerita seru, ilmu mengalir deras, tips dan trik bikin bisnis makin keras. Ngopi, ngobrol pintar, saling belajar, jadi makin lancar. Ngopi, ngobrol pintar, bisnis berkembang, motivasi makin segar. Bersama teman semua jadi ringan, jalan network marketing makin terangan. Langkah kecil hasil besar tercipta, sukses bersama itulah rahasia. Ngopi, ngobrol pintar, saling berbagi, jadi makin lancar. Ngopi, ngobrol pintar, bisnis berkembang, motivasi makin segar. Ngopi,